Kejaksaan Negeri Kota Malang kembali melaksanakan restoratif justice atau RJ terhadap 2 perkara. Pelaksanaan RJ tersebut dilakukan di kantor Kejari Kota Malang dengan mempertemukan kembali korban dan tersangka dengan kasus pencurian. Kepala Kejari Kota Malang, Edi Winarko, mengatakan kedua perkara yang dilakukan RJ tersebut merupakan kasus pencurian. Restoratif justice 2 perkara pasal 362 KUHP dengan perincian kasus pencurian HP serta kasus pencurian laptop. Untuk perkara kasus pencurian laptop, tersangka bernama Taufik Kohar, 38 tahun, warga Kecamatan Sukun, dan untuk korbannya bernama Dwi Septi Permatasari. Pencurian itu terjadi pada Senin siang di rumah kontrakan korban yang terletak di Kecamatan Lowaru. Tersangka mencuri laptop. Lalu, untuk perkara kasus pencurian HP, tersangka bernama Ferdinand, warga Kecamatan Blimbing. Pencurian itu terjadi pada Minggu 6 November 2022 tahun lalu dan mencuri HP iPhone milik korbannya bernama Binasti. Edi Winarko mengungkapkan, sebelum dilaksanakan RJ, pihaknya telah melakukan ekspos dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Jampidum Kejaksaan Agung RI. Dari ekspos tersebut, perkara itu telah memenuhi aturan dan syarat yang tercantum dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Ada beberapa pertimbangan terkait pelaksanaan RJ kasus yang melibatkan korban dan tersangka. Yang pertama, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Lalu ancaman hukuman tidak lebih dari 5 tahun, serta perbuatan tersangka telah dimaafkan korbannya dan ada kesepakatan damai. Setelah ada kesepakatan damai dan korban telah memaafkan, maka Kejari Kota Malang memutuskan untuk menghentikan penuntutan. Setelah adanya RJ ini, maka para pihak telah kembali ke keadaan semula dan barang bukti baik HP maupun laptop yang diambil oleh tersangka dikembalikan kepada korban. Dengan restoratif justice ini, pihak kejaksaan berpesan kepada tersangka agar tidak mengulangi perbuatannya. Mengingat jika kasus serupa diulangi, maka proses hukum akan ditegakkan tanpa adanya restoratif justice kembali. Melakukan perbuatan dan ancaman hukumannya kurang dari 5 tahun. Dan ada suatu perdamaian, kesepakatan perdamaian tanpa syarat. Oke. Ini mulai kapan Pak untuk mulai pengembangan restoratif justice-nya itu awal sehingga akhirnya pelaksanaan ini Pak? Kemarin sudah kita laksanakan 11 Mei sudah kita laksanakan. Nah ini pelaksanaannya eksekusinya hari ini, istilahnya kita laksanakan bahwa sudah ada ketetapan dari pimpinan sudah disetujui. Pak, ini RJ yang keberapa Pak di tahun 2023? Ini yang keempat 2023 yang keempat ini perkara. Kalau total keseluruhan sudah berapa Pak yang di? Keseluruhannya kemarin 16 ya sama kemarin. Ya mudah-mudahan dengan media juga mendukung kita kedepannya juga menambah lagi. Kita masih seleksi mana yang layak yang memenuhi syarat ya. Sementara itu, ayah dari pelaku Ferdinand, Lukman, mengaku bersyukur sekaligus senang karena korban telah memaafkan perbuatan anaknya dan pihak keluarga juga meminta maaf kepada korban atas apa yang dilakukan oleh pelaku. Dari Kota Malang, Akbar Atifi melaporkan.